menyahudikan, Yahudisasi. Itulah yang diperankan oleh Syekh Panji Gumilang. Menyahudikan, menanamkan simbol-simbol Yahudi kepada anak-anak santri-santri mereka yang ada di Zaitun. Hafilum, salam alaihim, hafilum, salam alaihim. Salam-salam Yahudi, simbol-simbol Yahudi mereka tanamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat. Yang saya muliakan Ketua Masjid Rawdatul Muhibbin, Ketua Majelis Dakwah Ustaz Taufiq Rahman. Mohon maaf terlambat Bapak Ibu, karena parit indah nih, paritnya saja indah, jalannya tak indah. Jalannya tak seindah kata-kata Fajar Sad Boy. Fajar Sad Boy berkata bahwa kalau seandainya dukun bisa membunuh tanpa menyentuh, maka aku akan bisa membuatmu rindu tanpa bertemu. Wah, itu Fajar Sad Boy. Kalau seandainya pohon pisang adalah pohon yang punya jantung tapi tak punya hati, maka engkau akan kujadikan wanita beruntung dan tak akan pernah tersakiti. Iya, meledak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian tematik nanti di akhir mungkin kita buka tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, kalau tak ada pulang kita. Kita berada di bulan Zulhijjah. Disebutkan dalam Quran, inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ada 12 bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 12 bulan itu 4 bulan yang amat sangat dimuliakan. Apa bulan tersebut? Tentu saja kalau seandainya kita membaca Al-Quran mesti memahami maknanya melalui tafsir. Terkadang Al-Quran itu kedudukannya mujmal. Mujmal itu umum. Wa aqimus salah, dirikanlah salat. Tidak dijelaskan bagaimana tata cara salat, apa saja salat yang mesti dikerjakan. Yang menjelaskannya adalah hadis. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran agar engkau jelaskan kepada umat atas apa yang diturunkan kepada mereka. Oleh sebab itu Nabi SAW menjelaskan apa sebenarnya bulan haram tersebut. Maka bulan haram tersebut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Bulan haram tersebut ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa disebut dengan haram? Haram artinya mulia. Kalau pakai alif, haram artinya diharamkan. Apa yang diharamkan? Diharamkan qital, pertumpahan darah. Diharamkan peperangan di 4 bulan tersebut, karena bulan ini adalah bulan di mana umat Islam melaksanakan ibadah haji. Kenapa Zulqa'dah? Orang berangkat. Kenapa Zulhijjah? Hari H.
Kenapa Muharram? Orang balik. Maka di waktu-waktu haram ini tidak boleh terjadi pertikaian, tidak boleh terjadi peperangan di tanah haram, tanah yang amat sangat mulia. Nabi SAW melaksanakan haji sekali, umrah 3 kali. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi itu umrah berapa kali? 4 kali. Nabi itu umrah dulu, baru nanti beberapa saat sebelum beliau meninggal dunia baru melaksanakan haji. Ini dalil bahwa boleh untuk kita melaksanakan umrah dulu baru haji, karena Nabi SAW haji sebelum wafat, lalu beliau melaksanakan umrah terlebih dahulu. Karena ada yang berpendapat haji ini kan wajib, sedangkan umrah adalah sunnah, maka kedepankan wajib. Sedangkan Nabi SAW umrah dulu baru melaksanakan ibadah haji. Ada perbedaan antara haji dan umrah. Di antara perbedaan antara haji dan umrah, rukun. Dalam ibadah umrah tidak ada wukuf, sedangkan dalam ibadah haji ada wukuf. Wukuf berdiam diri, bermunajat, mendengarkan khutbah di Arafah. Al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu di bulan-bulan tertentu, haji itu di waktu-waktu tertentu. Sedangkan umrah adalah bisa kapan saja. Itu bedanya antara haji dan umrah. Mesti ada wukuf di Arafah. Arafah tempat bertemunya Adam dan Siti Hawa saat mereka diturunkan dari surga. Fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati 2 pohon ini, wahai Adam dan Hawa. Tapi tetap didekati, tetap dimakan buah khuldi. Dilemparkan ke muka bumi. Yang satu dikirim ke Himalaya India, yang satu di Jeddah. Ketika mereka berjumpa di sebuah bukit, yang bukit tersebut bukit batu, mereka saling mengenal bahasa Arabnya Arafah. Arafah artinya mengenal. Kalau tak salah aku kenal dengan engkau. Akhirnya tempat itu disebut dengan Arafah. Sekarang disebut dengan Arafah supaya kita mengenal Allah dengan cara berwukuf. Jabal artinya bukit, rahmah, kasih sayang, karena tempat bertemunya antara Adam dan Hawa. Di sana memang doa diijabah oleh Allah, tapi jangan sampai menuliskan nama. Ini tidak ada diajarkan, tidak ada dalil sama sekali. Sugiono berjodoh dengan Juminten misal, tak boleh menuliskan di sana. Doa diijabah Allah. Tapi ibu nanti kalau berangkat umrah, kalau bapak naik ke atas bukit batu, perlu dicurigai. Kalau naik ke Jabal Rahmah, ikuti, takut doanya lain nanti. Ya Allah, ampunkan segala dosaku ya Allah. Doa setelah itu, ya Allah, berikan aku yang kedua. Maka perlu dikawal. Kalau bapak naik ke atas bukit batu itu hati-hati. Jabal Rahmah. Kemudian apa perbedaan yang lain? Umrah tak ada wajib. Sebagian ulama mengatakan ada wajib. Wajibnya adalah miqat makani. Mesti harus mengambil miqat, berihram di tempat mengambil miqat. Itu wajib umrah. Sedangkan haji, ada wajib haji. Apa wajib haji? Mesti harus tahallul itu antara muqassirin atau muhalliqin. Muqassirin itu memendekkan saat tahallul, muhalliqin dibotak habis. Kalau tidak mesti harus membayar dam. Dam artinya darah. Darah siapa? Darah kambing ditumpahkan. Wajib haji yang lain ada mabit di Muzdalifah, kumpulkan kerikil. Kemudian mabit di Mina, bermalam di Mina, persiapan untuk melontar jumrah. Jumrah ada 3.
ula, wusta, aqabah. Melontar jumrah mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau teruskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengikuti sunnah bukan karena dendam dengan syaitan. Kalau kita tengok di TikTok banyak video jamaah haji itu jamaah haji India, Indonesia tak ada. Jamaah haji India itu yang dendam dengan syaitan. Dah banyak kali syaitan yang menjerumuskan aku ke dalam api neraka. Ngamuk sambil mundur 5 langkah, kata bahasa Banjar menawak batu, melempar batu. Jangan dengan kebencian, cukup dilempar biasa saja, dah ditunaikan sudah wajib haji. Wajib haji itu melontar jumrah, itulah yang akan kita bahas. Kenapa sebenarnya melontar jumrah? Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak bernama Ismail. Beliau bermunajat 80 tahun lebih bermunajat, ya Allah, Rabbi habli minas salihin, karuniakan aku anak yang saleh. 80 tahun lebih. Sekarang banyak mungkin orang yang belum punya dikaruniakan anak, baru 3 tahun, baru 4 tahun, baru 5 tahun. Jangan sampai mengeluh. Nabi Ibrahim 80 tahun lebih bermunajat di hadapan Allah untuk dikaruniai seorang anak. Yang sudah dikaruniai seorang anak, maka mesti harus menjaga amanah dengan baik. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak lahir dalam kondisi fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, menjadikan dia Majusi, atau menjadikan dia Muslim yang hakiki, menjadikan dia Majusi. Orang Majusi menyembah api. Di depan api mereka bermunajat. Sekarang banyak orang yang tasyabuh, menyerupai. Saat ulang tahun, beli kue ulang tahun, lalu sediakan lilin. Sebelum lilin ditiup, berdoa dulu, bermunajat, baru ditiup. Itulah tasyabuh, menyerupai orang-orang Majusi. Kata Nabi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Menyahudikan, Yahudisasi, itulah yang diperankan oleh Syekh Panji Gumilang. Menyahudikan, menanamkan simbol-simbol Yahudi kepada anak-anak santri-santri mereka yang ada di Zaitun. Hafilum salam alaihim, hafilum salam alaihim. Salam-salam Yahudi, simbol-simbol Yahudi mereka tanamkan. Yahudi itu kata mereka baik, sebab Yahudi itu merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini punya anak 12. Keturunannya diantaranya Binyamin, ada Lewi, ada Yahuza, ada Yusuf. Lalu Yahuza cikal bakal penamaan Yahudi. Tapi kan belum putus di situ. Keturunannya kan banyak. Keturunan yang daripada anak cicit daripada Nabi Ibrahim itu kan merupakan keturunan juga daripada Bani Israel. Mereka saat Nabi Musa masih hidup saja, banyak yang ingkar kepada Nabi Musa. Nabi Musa bertahanus 40 malam di Bukit Tursina untuk mendapatkan Taurat, wahyu dari Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Lalu umatnya Bani Israel diserahkan kepada Nabi Harun, titip kepada Nabi Harun. Ketika diberikan, diserahkan, dititipkan kepada Nabi Harun, mereka menyembah patung Samiri, patung yang mirip dengan lembu. Itu semasa Nabi Musa masih hidup. Bagaimana kalau seandainya Nabi Musa telah meninggal dunia, lalu
kitab Taurat itu sudah ditahrif, sudah dirubah, sudah dipalsukan, makanya tak boleh lagi menikahi ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani, karena sudah terjadi perubahan dalam kitabnya. Sedangkan Quran Allah yang menjamin penjagaannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran, kami juga yang menjamin penjagaannya. Kenapa disebut dengan inna, kami, padahal zat Allah itu adalah Esa. Kata para ulama tafsir, kami di situ litta'zim, mengagungkan zat Allah. Yang kedua tidak lain adalah Allah mengikut sertakan makhluknya dalam penjagaan Al-Quran. Semenjak zaman sahabat dikumpulkan Quran, dituliskan menjadi sebuah mushaf, lalu para hufaz, orang-orang yang menghafal Al-Quran, itu bagian daripada penjagaan terhadap Al-Quran. Sampai hari kiamat, mau berapa banyak Quran dibakar orang, Quran itu tak akan pernah hilang, karena dia terjaga di sudur, di hati orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yahudi adalah kaum yang paling dibenci oleh Allah karena mereka membunuh para rasul, karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah, karena mereka tak mengakui kenabian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak akan rela, tak akan ridha, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kalian orang Yahudi dan Nasrani tak akan pernah ridha dengan kalian sampai kalian ikut ajaran mereka, sampai kalian ikut dengan agama mereka. Nabi menafsirkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub adalah, kata Nabi, al-yahud, orang Yahudi, sedangkan ad-dallin, orang-orang sesat, adalah an-nasara, orang-orang Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti harus dijaga dengan baik. Setelah dikaruniakan anak, lalu Allah menguji Nabi Ibrahim dengan mesti harus menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail telah cukup umur, telah dewasa, cukup dewasa bersama ayahnya, qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih engkau. Sekarang fikirkanlah nak, bagaimana menurutmu? Qala, Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakan apa yang Allah perintahkan, maka engkau akan mendapatiku menerima semuanya dengan penuh kesabaran dan menjadi orang-orang yang sabar. Al-Zaitun, Syekh Panji Gumilang, kalau kita lihat di khutbah-khutbah Jumat di Al-Zaitun, di situ kan disebutkan oleh khatibnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim, fil Qur'anil Karim, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam Al-Quran. Jadi mereka mengatakan Al-Quran adalah ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya ada Quran itu ucapan Muhammad? Dosen saya doktor, sudah tak saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik, tak saya sebut namanya. Dia bilang apa? Quran ini memang ucapan Muhammad. Mana dalilnya? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan perjudian. Qul, katakanlah, ini Allah yang menyuruh, katakanlah wahai Muhammad, fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Di dalamnya terdapat manfaat, tapi mudaratnya jauh lebih besar. Berarti Quran ucapan Muhammad, karena ada perkataan Muhammad di dalamnya. Bagaimana cara membantahnya?
Kalau dengan itu dalil bahwa Quran ucapan Muhammad, bagaimana dengan ucapan Nabi Ibrahim tadi? Ya bunayya inni ara fil manami anni azba'uka fanzur maza tara. Apakah Quran ucapan Ibrahim? Belum lagi Nabi Isa. Apa kata Nabi Isa? Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang setelahku namanya Ahmad. Nabi namanya Ahmad. Nama lain daripada Rasulullah adalah Ahmad. Nama lain dari Rasulullah Hashim. Nama lain dari Rasulullah Taha. Nama lain dari Rasulullah Yasin. Nama lain dari Rasulullah Mustafa. Artinya nanti akan datang setelahku Nabi yang terakhir namanya Ahmad. Muncul lagi di India orang yang beranggapan bahwa sebenarnya ada Nabi setelah Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itulah agama terbaru, namanya Ahmadiyah. Karena Nabi mereka Mirza Ghulam Ahmad. Bagaimana dengan Nabi Nuh yang berkata, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku kanan naik ke atas kapal, sebentar lagi akan turun banjir. Apakah Quran ucapan Nuh? Maka Quran bukan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi firman Allah. Yang kedua, seorang Nabi Muhammad suri tauladan. Mungkinkah seorang Nabi Muhammad ini menyombongkan dirinya, sombong, membusungkan dada? Mustahil. Karena Quran memuji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, akhlakmu begitu agung, akhlakmu begitu indah. Mungkinkah seorang Nabi dia berkata atas kehebatan dirinya? Maka Quran bukan ucapan Rasulullah SAW, melainkan firman Allah. Sengaja Allah membuat Nabi Muhammad itu sebagai ummi, la yaqra wa la yaktub. Ummi di situ adalah buta huruf, tapi kecerdasannya melebihi kecerdasan siapapun. Nabi Muhammad SAW. Jawabannya sekarang muncul mustasyriqun, orang-orang orientalis yang berkata Quran ini buatan Muhammad. Dia menulis pakai tangannya sendiri. Bagaimana seorang nabi yang tak pandai membaca, tak pandai menulis, dia bisa membuat sebuah Quran yang kalian tak bisa mendatangkan semisalnya, yang kalian tak bisa mendatangkan satu surat, bahkan kalian tak bisa mendatangkan satu ayat. Apakah Quran buatan Muhammad? Maka Quran ucapan firman daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, datanglah syaitan menggoda. Wahai Ibrahim, apakah kau tega membunuh anakmu sendiri? Ini adalah perbuatan yang keji. Tinggalkan wahai Ibrahim. Begitu pula dengan Nabi Ismail, dengan penuh tawakalnya. Dia tahu bahwa apa yang datang dari Allah semuanya mengandung hikmah yang luar biasa. Jangan sampai kita menuntut Allah untuk menjawab segala keinginan kita, tapi muslim yang baik dia selalu berserah diri atas apa yang terbaik yang ditetapkan oleh Allah. Selalu ada rencana Allah yang jauh dari perkiraan manusia. Kita berharap A, tapi Allah datangkan B yang jauh lebih hebat dari apa yang kita rencanakan. Lalu dengan izin Allah SWT, Nabi Ibrahim alaihissalam melempar syaitan dengan batu sehingga syaitan itu lari. Itulah awal mula disyariatkannya melontar jumrah. Kemudian sebelum menyembelih, Allah ganti dengan seekor hewan yang datang dari surga, namanya kabsyatun. Kabsyah
yang mirip dengan seekor domba, dan itulah awal mula disyariatkannya kurban. Nabi Ibrahim ini luar biasa ujiannya. Diuji dengan tak memiliki anak, diuji dengan harus menyembelih anaknya, diuji pula dengan ayahandanya yang tidak mau taat kepada Allah. Azar, seorang ayah yang menyembah patung. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa memberikan apapun kepada engkau, yang tidak bisa memberi pengaruh kepada engkau. Lalu patung-patung tersebut dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, disisakan sebagian. Lalu Azar marah, apakah engkau yang menghancurkan patung-patung Tuhan-Tuhanku? Kemudian kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Bisa jadi sebagian daripada patung-patung yang belum hancur ini yang menghancurkan patung lainnya. Tanyakan kepada mereka kalau mereka sanggup untuk berbicara. Bagaimana mungkin aku bertanya kepada yang tak bisa berbicara? Lalu kenapa engkau sembah sesuatu yang tidak bisa berbicara? Dia untuk berbicara pun tak sanggup, bagaimana untuk menghidupi orang lain? Dia untuk menghidupi dirinya sendiri pun tak sanggup, bagaimana untuk menghidupi orang lain? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berdakwah dengan santun. Tengok kalimatnya, ya abati, wahai ayahanda. Ya abati, tetap memanggilnya dengan panggilan yang santun. Ini membuktikan bahwa kalau seandainya kita sebagai seorang anak mesti tetap berbuat baik, berbakti kepada orang tua, meskipun dia bermaksiat di hadapan Allah, meskipun dia mengajak kita bermaksiat di hadapan Allah, tetaplah berbuat baik, tapi perintah itu tak boleh untuk ditaati. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya orang tuamu berupaya semaksimal mungkin membuat engkau menyekutukan Allah, jangan taati perintah tersebut. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah berbuat baik kepada keduanya. Jangan engkau tinggalkan. Mentang-mentang orang tua engkau bermaksiat lalu engkau tinggalkan, ini adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Sedangkan ridha Allah ada pada ridha keduanya. Tengoklah Uwais Al-Qarni, sosok orang yang tak dikenal penduduk bumi, tapi semua penduduk langit kenal dengan Uwais Al-Qarni. Dia bukan sahabat, karena dia tak jumpa dengan Nabi, padahal hidup semasa dengan Nabi. Karena sahabat itu adalah man laqiyan Nabi, jumpa dengan Nabi, amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata alal Islam, matinya dalam kondisi muslim. Itu sahabat. Jumpa dengan Nabi kalau tak beriman bukan sahabat. Musailamah Al-Kazzab, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu Gosok, entah abu-abu yang lainnya, bukan sahabat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tak beriman. Yang hidup semasa beriman tapi tak jumpa juga bukan sahabat. Termasuk diantaranya Uwais Al-Qarni. Tapi sebelum Nabi wafat, Nabi sudah menyampaikan salam. Sampaikan salamku kepada Uwais Al-Qarni, wahai Umar. Saat itu Umar, ketika Nabi wafat, Khalifah Umar selalu bertanya, kafilah yang datang dari Yaman, adakah yang menemui, adakah di sini namanya Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni tak ikut bersama kami, wahai Khalifah.
Tahun berikutnya, tahun jamaah haji datang, adakah di sini Uwais Al-Qarni? Tak ada, wahai khalifah. Dia masih di Yaman. Tahun berikutnya, adakah di sini Uwais Al-Qarni? Saya, wahai khalifah. Wahai Uwais, Nabi menyampaikan salam kepada engkau. Tidakkah engkau rindu dengan Rasulullah? Tidakkah engkau rindu berjumpa dengan manusia yang predikat akhlaknya terbaik? Aku ingin sekali berjumpa dengan Rasulullah, wahai khalifah. Akan tetapi aku mesti harus membersamai ibundaku, menggendongnya kemanapun dia pergi, dan mengurusi ibundaku. Itulah kenapa Nabi menyampaikan salam kepada Uwais Al-Qarni, disebabkan karena dia berbakti kepada ibundanya. Dalam kondisi lemah ibunya, dia gendong ibunya kemana-mana. Dia suapkan ibunya untuk makan, dia minumkan susu untuk ibundanya. Bahkan dia angkat domba, menaiki bukit batu, naik ke atas bukit batu, kemudian turun kembali, naik lagi, turun kembali. Latihan. Sebagai proses latihan, Uwais Al-Qarni nanti bisa menggendong ibuku ke Makkah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Walaupun demikian, Uwais Al-Qarni tetap berpesan bahwa apa yang aku lakukan ini belum bisa membayar keringat, darah yang bersatu menjadi satu saat ibuku meregang nyawa melahirkanku. Seorang ibu, lihatlah ketika ibu, mereka saat mereka dalam mengandung, trimester awal sulit untuk makan, sulit untuk tidur, bahkan mereka harus muntah, sulit dalam kondisi lemahnya. Tapi sekarang banyak orang tak tahu diri. Ketika sudah dewasa, dia hidup masing-masing. Ibuku di sana, ya silahkan di sana. Aku di sini, aku ingin cari keduniaan. Dia sibuk dengan dunianya, lupa dengan orang tuanya, sehingga penyesalan itu tiba ketika sang ibunda sudah di dalam pusara, sudah di dalam liang lahat. Kemudian penyesalan itu tiba, ya Allah, kembalikan ibuku ke dunia, ya Allah. Aku ingin berbakti kepadanya, ya Allah. Sekarang keberkahan hidup telah Engkau cabut, ya Allah. Dulu aku menumpang tuahnya, ya Allah. Sekarang ibunda itu sudah tak ada lagi. Penyesalan memang datang belakangan, karena yang datang di hadapan itu semua, karena yang datang di depan, di pendahuluan, itu namanya pendaftaran. Kalau yang di belakang, selalulah penyesalan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu berbakti kepada orang tua adalah kebahagiaan daripada syarat untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurban artinya qarib, dekat. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu disebut dengan kurban atau udhiyah. Berkurban. Nah, sampai di Indonesia kurban ini korban perasaan, korban begal, korban janji manismu, korban. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim mengorbankan putranya Ismail sebagai jalan ketaatan kepada Allah. Itulah kenapa serapan kata korban diambil dari kurban qarib, dekat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban ini ada dua. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan sunnah. Bagi mazhab Hanafi, kawan-kawan kami yang dari Turki, dari Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, semua yang tan tuh mazhabnya Hanafi. Yang tak mazhabnya Hanafi itu Kalimantan, itu mazhabnya Syafi'i. Mereka wajib berkurban. Dalil mazhab Hanafi, man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana.
yang punya kelapangan rezeki lalu mereka tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Adanya ancaman Nabi membuktikan bahwa kurban hukumnya wajib. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mazhab yang kita pakai adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dekat dengan wajib, sunnah yang ditekankan. Dalil mazhab Syafi'i, salasun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'. Tiga yang bagiku wajib, bagi kalian hanya sunnah. Al-witru, salat malam. Kalau seandainya salat malam ini wajib bagi kita, sanggup tak kita mengerjakan? Tak sanggup kalau wajib. Sedangkan salat subuh pun kadang jam 8 baru bangun. Itulah payahnya kita. Apalagi salat malam, salat tahajud, salat witir. Kemudian yang kedua, an-nahru, berkurban. Bagiku wajib, bagi kalian hanya sunnah. Kemudian yang ketiga, tidak lain adalah salatul duha. Bagi Nabi wajib, bagi kalian hanya sunnah. Itulah dalil mazhab Syafi'i, kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah. Orang sekarang mau ikut-ikut Nabi. Nabi itu menikah lebih dari 4. Istri Nabi itu 9. Riwayat lain mengatakan 11. Banyak di Jawa orang-orang pengusaha menikah sampai 9 juga, sampai 10. Kenapa? Ikut Nabi. Padahal yang Nabi tadi adalah khususiyat, kekhususan hanya untuk Nabi. Kita hanya dibatasi 4. Itu pun banyak dah. 1 pun tak habis. Mau ditambah lagi 2, 3, 4. Kalau mau ini ikut Nabi, salat malam pun harus ikut Nabi. Nabi wajib salat malam. Nabi Bapak Ibu monogami 25 tahun dengan Khadijah Al-Kubra, belum menikah dengan siapapun. Setelah Nabi wafat baru Nabi menikah. Dan Nabi itu tidak wajib pakai wali. Itu membuktikan bahwa Nabi menikah atas perintah Allah, bukan atas dasar hawa nafsu. Nabi itu diperintahkan Allah, karena Nabi menikah dengan Zainab tanpa wali. Langsung Allah yang menikahkan tanpa wali. Itu wajib hanya bagi Nabi SAW yang disebut dengan khususiyat. Tak sanggup kita mengerjakan. 9 itu banyak tak? Banyak kalau kita membandingkan dengan 1. Kita tak membandingkan dengan Nabi Daud, istrinya 100. Istri Nabi Daud berapa? 100. Bandingkan dengan 9, banyak mana? 100. Istri Nabi Sulaiman 1000. Nabi Daud itu walaupun istrinya 100, tapi beliau punya puasa sehari tidak. Yang Nabi memuji puasa tersebut. Istrinya 100 tapi masih bisa puasa sehari tidak. Kita bini 1 puasa Senin Kamis pun tak sanggup. Nanti jumpa dengan Nabi Daud malu. Jadi 9 itu sedikit. Nabi menikah dulu 9, baru turun ayat yang membatasi 4 saja. Kalau mampu adil. Ditanyalah oleh supir taksi di Mesir kepada saya, "Enta mutazawwiq?" "Khalas." "Kau sudah menikah belum?" "Lissa," kata dia. "Belum," saya bilang. Kemudian dia bilang, "Agus, kau lemah. Endi zaugatain." "Aku punya 2 istri." Bangga dia. Supir taksi, "Aku punya 2 istri." Kata supir taksi tadi, ra'ayak ta'addud zawaj. Apa menurutmu poligami? Apa hukumnya? Saya jawab, anna ta'addud az-zawaj sunnah, walakin ihtirama biz-zawja wajib. Poligami hukumnya adalah sunnah, tapi memuliakan istri wajib. Enta tuqaddim wajib wala sunnah. Kau utamakan wajib atau sunnah? Diam dia. Ini dalil ibu-ibu nanti. Memuliakan istri wajib, poligami sunnah. Mana dikedepankan, sunnah atau wajib? Dengar Pak.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kurban hukumnya adalah sunnah muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Kasus-kasus yang terjadi di lapangan, apa saja kasus-kasus terjadi di lapangan? Boleh tak kita memberi upah bagi penyembelih kurban? Tak boleh. Nabi melarang. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Solusinya tidak lain adalah dilebihkan uang kurban iurannya 2,8 misalnya, tapi dirincikan, sebagian dipakai untuk kresek, sebagian dipakai untuk operasional bawa lembunya, sebagian untuk bikin air teh, sebagian untuk upah. Boleh di situ diambil, tapi mesti dirincikan. Kedua, kalau seandainya dia fakir, dia berhak menerima. Kalau penyembelihnya fakir, sebagai orang yang berhak menerima. Yang ketiga adalah kalau di antara yang berkurban ada yang ingin menghadiahkan jatah dia kepada orang yang menyembelih, boleh. Tapi untuk diambil dari daging kurban diberikan kepada orang tersebut, tak boleh. Daging kurban boleh dijual tak? Tak boleh. Daging kurban dalam fikih tidak boleh dijual. Daging kurban itu daging yang sebelum dibagikan. Setelah dibagikan dinamakan daging saja, daging biasa. Maka ketika dia jual boleh. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan demikian. Setelah sampai di tangan orang fakir itu, mau dia jual itu urusan dia. Tapi ketika daging kurban ini berjejer lalu kita jual, haram. Jadi kalau mau dibuatnya untuk bikin bakso, urusan dia. Kemudian kepala, kulit tak boleh dijual. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit, kepala daripada hewan kurban, hukumnya haram. Maka disedekahkan kepada fakir miskin atau dimanfaatkan untuk bikin rebana, boleh. Kalau dijual, haram. Bagaimana kalau panitia ingin memakan daging kurban? Kalau seandainya diambil sebagai daging kurban untuk dia makan, haram. Tapi kalau seandainya di antara yang berkurban itu ada panitia juga, lalu dia merelakan, nih masak punya saya nih untuk panitia, boleh. Ini kasus-kasus di lapangan yang sering terjadi. Boleh tak memberi hewan kurban kepada orang-orang kafir? Boleh. Dalam mazhab Hambali makruh, tapi dalam mazhab Maliki boleh. Dalam mazhab Hanafi boleh kalau seandainya bukan kurban wajib. Kurban wajib itu artinya sudah diwasiatkan, nazar, itu tak boleh. Tapi kalau kurban sunnah boleh. Apalagi kasus di lapangan, silahkan nanti ditanyakan. Kita tak usah lama-lama. Yang penting sampai ke materi yang diminta tadi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingin ada dua sebenarnya. Pertama, ini titipan boleh tidak berkurban atas nama almarhum. Yang kedua, ini ada kasus dalam kurban. Ini dari teman saya juga nih. Dia tanya, misalnya daging kurban sudah full satu kelompok itu, dikurangan di kelompok 2 ternyata sampai hari juga itu kurban cuma 4 nama, berarti butuh 3 nama lagi dagingnya. Kebiasaan masyarakat di situ yang sudah berlalu terus menerus itu sampai sekarang pun ada di media sampaikan yang 3 nama ini, maka sumbangan semuanya warga di sini menyumbang. Misalnya mungkin butuhnya dari 6 juta, jadi disumbang satu orang tuh satu ada dari 6 juta ini 100 orang atau 60 orang 100.000 gitu. Tapi kurban itu tidak memunculkan 3 nama, tetap hanya kelompok apakah ini
sah kurbannya itu. Karena itu kan lebih daripada 7 nama, bisa di angka 60-an jadi bagi nama yang masuk situ. Nah, ini yang diperlukan oleh kawan itu. Mohon untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasus pertama, boleh tak kita ini memberikan atau berkorban atas nama almarhum? Dalam mazhab Syafi'i tak boleh, tak sah, kecuali sudah diwasiatkan. Diwasiatkan untuk berkorban atas nama almarhumah emaknya, tolong nanti korbankan, maka mesti harus dilaksanakan. Tapi ahli waris tak boleh memakan hewan kurban tersebut mutlak dikasih kepada fakir miskin. Walaysa lil insan illa ma sa'a. Dalil mazhab Syafi'i, seseorang itu tidak mendapat apa-apa kecuali memang apa yang dia usahakan dari amalnya. Selanjutnya mengenai pendapat yang lain membolehkan dengan qiyas. Pendapat lain membolehkan karena haji boleh untuk dibadalkan. Kemudian sedekah juga demikian, sampai yang tak boleh itu kan mengqadhakan orang yang sudah mati itu salat. Itu para ulama jumhur mengatakan tak boleh. Maka oleh sebab itu kurban untuk almarhum selain dari mazhab Syafi'i itu membolehkan. Kemudian kasus selanjutnya, sesuai dengan dalil yang sudah masyhur di kalangan umat Islam, bahwa kabsyah itu untuk 1 orang, sedangkan naqah atau ibil, unta, itu untuk 7 orang. Kalau lebih bagaimana? Berarti tidak disebut dengan kurban. Dia hanya sekedar sedekah biasa yang memang diniatkan untuk berbagi. Jadi sedekah biasa, tidak disebut dengan udhiyah, karena tidak memenuhi syarat sebagai hewan udhiyah atau hewan kurban. Karena kita kan beragama dengan dalil, kecuali ada satu dalil yang bisa untuk memayungi satu amaliyah tersebut. Tapi ini dalil itu tak ada sama sekali. Karena yang kita ketahui, satu korban itu adalah satu yang ukuran naqah atau bisa bakarah, lembu, itu mesti 7. Kalau lebih daripada itu tidak disebut dengan kurban, itu sedekah biasa. Karena kita sedang bicara tentang syariat udhiyah. Ada lagi? Kalau tak ada kita tutup. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya politik itu memang tidak ada yang menerima, Tidak ada yang menerima. Oh gitu. Artinya dari partner kita tidak menerima. Terus bagaimana kalau misalnya seandainya kita jual, tapi uang hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin. Nah, yang kedua, masalah pembagian daging kurban itu kan kalau ada pembagiannya sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk menerima kurban, sepertiga untuk fakir miskin. Nah, pertanyaan saya, apakah itu dihitung per hewan atau faktinya selama ini kan misalnya ada 10 ekor hewan itu kan semuanya dipotong-potong dulu baru digabungin. Nah, apakah itu kan per 1 hewan atau semua hewan itu kita gabung? Bagi seperti itu. Nah, mana betulnya Ustaz? Ya, baik. Bismillah. Yang tadi itu jelas hadis Nabi. Jadi kalau seandainya dijual itu tetap haram. Walaupun orang tak ada menerima, maka daging kurban itu tidak boleh sama sekali dijual.
sedekahkan saja bagi fakir miskin. Nanti kalau dia mau jual itu urusan dia. Tapi yang penting kita yang sedang berkurban tidak boleh untuk menjualnya, maka nanti kurban kita tak sah. Yang kedua, Nabi SAW menegaskan bahwa hadis riwayat para sahabat, Nabi itu yut'imu ahla baitihi bithulus wa yut'imu fuqara jiranihi bithulus wa yut'imu sa'il bisulus. Nabi itu memberi makan sebagian dari keluarganya sepertiga, memberi makan orang fakir tetangganya sepertiga, memberi makan orang-orang meminta sa'il sepertiga. Itu satu hewan. Tapi Nabi SAW kadang menyembelih kabsyaini, 2 hewan. Oleh sebab itu yang mu'tamad pendapat para ulama, 1 hewan itu dituntaskan dulu. Tapi karena Nabi pernah menyembelih 2, maka digabungkan lalu baru dibagikan. Karena Nabi menyembelih 2, lalu Nabi membagikan sepertiga. Itu dalil bahwa digabungkan boleh langsung dibagikan. Kecuali kan ada orang yang pribadi dia nyembelih sendiri, lalu dia membagikan sepertiga. Ini karena kita adalah panitia, maka kita gabungkan semuanya. Sepertiga. Oke, cukup ya. Nah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mau bertanya soal tadi daging kurban. Kebiasaan di lingkungan kita itu kalau buat acara Idul Adha, kalau masalah tadi Ustaz bilang daging itu harus dibagi seluruhnya ya. Cuman yang biasa terjadi di lapangan itu seperti daging itu diambil sebagian untuk diolah, dimasak untuk pekerja makan bersama. Itu hukumnya gimana, atau dibolehkan, atau seperti yang Ustaz bilang tadi tidak boleh ada seluruhnya dibagi, setelah dibagi baru dimasak, itu gimana penjelasannya? Soalnya kalau di lapangan yang sering terjadi itu dagingnya diambil dulu sebagian sebelum dibagi. Itu gimana Ustaz? Tolong dijelaskan penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang berhak untuk menerima kurban tadi, tengok hadisnya. Yang pertama, ahla baitihi itu berarti adalah orang-orang yang berkurban. Sisanya adalah orang-orang fuqara dan orang-orang miskin. Nanti kalau udah orang fakir miskin ini udah dapat semua, baru yang dia itu punya finansial yang baik itu boleh menerima. Tapi kita utamakan fakir miskin ini dapat dulu semua. Karena itu tujuannya, karena di situ ada syiar. Syiar itu maknanya supaya orang-orang mengenal Islam ini agama yang penuh dengan rahmat. Maka orang kafir tidak dilarang untuk menerima. Akan tetapi kejadian di lapangan, ada yang mengambil sebagian ini untuk dimasak. Tadi seperti yang kita jelaskan di awal, bahwa boleh dia memasak daging, tapi daging tersebut adalah dagingnya yang diikhlaskan salah satu orang yang berkorban, masaklah. Tapi kalau dia ambil sebagian untuk dia masak sendiri, tak tahu ini daging siapa, bahwa ini daging kurban yang akan dibagikan ke fakir miskin, haram. Tak boleh. Jadi kalau seandainya bertiga di antara kawan-kawan ini saya berkorban nih, saya ada namanya di situ di antara 7 tuh, di dalam beberapa kelompok itu nama saya ada. Lalu ini daging yang nanti daging itu berlebih di rumah. Kita ini kan sering makan daging tuh. Sekarang fakir miskin tuh jangankan daging, beli sayur pun payah kadang. Oleh sebab itu target kita itu fakir miskin dulu dapat. Nah, daging itu udah sering kita makan, atau kalau seandainya makan daging ini naik tensi, adalah ini untuk panitia, masak langsung. Karena itu dibolehkan. Tapi kalau mengambil lalu memasak tak boleh. Oke.
Berarti ketika daging kurban tadi diambil belum dibagikan atau diambil misalnya, ya kita nanti tidak ketahuan ya seperti itu. Berarti haram bisa diambil langsung. Iya, tak boleh. Ini kan sekarang kita mau luruskan bahwa panitia itu kan sebagai pengalas saja, mewakilkan kan. Dia adalah wakil dari para kurban. Jadi dia tidak berhak menentukan daging kurban itu bagaimana kan gitu. Nah, jadi saya kan kita sebagai panitia juga kan. Nah, jadi kita untuk menjelaskan satu. Jadi memang ada batasan antara panitia dan pengurban gitu kan. Pengurban dan panitia bukan menjadi pengurban gitu kan. Jadi yang terjadi kan seperti itu di lapangan. Seolah-olah panitia ini adalah pengurban gitu yang bisa menentukan kebijakan-kebijakan apapun gitu tentang daging kurban gitu, tentang batasan gitu. Jadi mohon misalnya di untuk pencernaan ini. Jadi intinya menghidupkan syiar-syiar Islam. Islam itu intinya. Karena di beberapa kampung kita tengok yang terjun motong-motong tuh bukan panitia aja. Jamaah-jamaah masyarakat yang lain terjun berbondong-bondong. Walaupun dia tak dapat, tapi kan kita ingin menghidupkan syiar. Dan kita disunnahkan untuk melapaskan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mesti harus dilapaskan. Melapaskan takbir tidak lain adalah ayyamut tasyrik. Pada masa-masa kullu ayyamut tasyrik zabahah. Kata Nabi, hari-hari tasyrik itu semuanya masih boleh untuk memotong. Lewat dari hari tasyrik tidak disebut dengan kurban lagi, tapi sedekah biasa. Kapan hari tasyrik? 11, 12, 13 Zulhijjah. 14 Zulhijjah motong itu kurban, itu sedekah biasa, sembelihan biasa, bukan kurban. Karena tasyrik itu hari makan-makan. Yang fakir, yang miskin makan-makan, dan diharamkan berpuasa. Itu bukti bahwa kita ingin menghidupkan syiar. Jangan sampai ada umat Islam yang dia dalam kondisi lapar, terutama orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Baik, kita cukupkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا وعلما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. تقبل يا كريم.